Kenapa saya harus bicara keras? Karena saya dulu mantan sopir kilo tahun 2012. Saya punya nama di sini dong, karena saya nama Morgan. Jadi saya mau beritahu saudaraku yang dikasih Tuhan, bertobat dalam nama Yesus, karena tidak ada orang yang bisa bawa kita orang ke surga selain daripada Tuhan Yesus. Terima Dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jangan biarkan kau punya hidup dikuasai hawa nafsu. Jangan pernah biarkan kau punya hidup walau hanya gampang sedikit langsung mau tunjuk-tunjuk badik, langsung mau cabut-cabut barang dari dalam mobil. Bertobat dalam nama Yesus. Kalau kau tidak bertobat, maka yang terjadi saudaraku, engkau pasti binasa. Sebagaimana Amsal 15 ayat 10 berkata, barang siapa mengeraskan hatinya, dia didikan yang keras hati bagi mereka yang meninggalkan jalan yang benar. Tetapi siapa benci kepada teguran akan binasa. Jadi bertobat dalam nama Yesus, saudara. Jangan kau berpikir bahwa kita orang punya suku lebih banyak, kita punya suku lebih banyak, dan sudah ada satu orang bikin masalah, saya mau turun. Saya mau beritahu bertobat dalam nama Yesus. Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Tetapi kekerasan hanya akan berbuahkan kekerasan, kejahatan satu kepada kejahatan yang lain. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Sebab Tuhan yang saudara dan saya sembah, biarlah Tuhan yang menguji hati. Amin. Dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 katakan, aku Tuhan yang akan menguji menyelidiki hati serta menguji batin, yang memelaskan kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya, setimpal dengan tingkah lakunya. Oleh sebab itu, bangun pagi jangan lupa cari Tuhan. Jangan bangun pagi cari rokok, cari kopi, kau tidak cari Tuhan. Nanti yang terjadi adalah ketika kau dapat ini masalah, kau dapat sakit dan keras, baru mau cari Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, puji Tuhan kalau belum terlambat kau mengucapkan kata tobat kepada Tuhan. Puji Tuhan ketika kau sakit kau cari Tuhan. Tapi kalau kau masih sehat-sehat, kau meremehkan firman Tuhan, kau tidak mau mendengarkan dan memperhatikan firman itu dengan benar, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan kutuk saudara. Karena kutuk Tuhan itu nyata dalam hidup. Ingat bapak-bapak yang dikasih Tuhan Yesus, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Jangan biarkan hawa nafsu dosa menguasai kau punya hidup, tetapi biarkanlah firman Tuhan menguasai kau punya hidup. Kenapa kita harus hidup dengan firman kah? Mazmur 119 ayat 25, Raja Daud berkata, sesungguhnya jiwaku melekat kepadamu, hidupkan aku sesuai dengan firman. Hidup sesuai dengan firman, saudara, supaya engkau dan keturunanmu diberkati. Tetapi kalau kau tidak mau hidup berdasarkan firman Tuhan, berpikir bahwa nanti tete nenek, sapu bapak, sapunya ini, bapak tua dia pastor di gereja jadi pastor, jadi sapunya om dia pendeta, jadi sudah aman saja. Nanti saya berdoa, nanti saya pasti masuk surga. Halo saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, yang namanya keselamatan tidak bisa dititip. Amin. Tidak bisa dititip ke tete, tidak bisa dititip ke nenek, tidak bisa dititip ke pendeta, tidak bisa dititip ke pastor, tidak bisa titip di suster, biarawati, atau titipkan ke orang, tidak bisa. Saudara dan saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati saudaraku, hati-hati dengan apa yang kau dengar, hati-hati dengan apa yang kau pikirkan, supaya jangan sampai dosa itu melihatkan kau seperti kejahatan yang berkuasa atas dirimu, sehingga membawa kau kepada kebelasan, terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan, penghiburan bagi saudara, supaya saudara dapat berbalik dari segala jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.